Bagian 1, awal hidup Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Pulau Madeira, Portugal. Dari lahir, dunia tidak memberinya jalan yang mudah. Keluarganya sederhana, ayahnya bekerja sebagai tukang kebun dan ibunya sebagai juru masak. Ronaldo kecil selalu terlihat penuh energi, namun lingkungan sekitarnya sering meremehkannya. Teman-teman sebayanya mengejek tubuhnya yang kecil dan kurus, sementara para pelatih menganggap bakatnya biasa saja. Sejak usia 5 tahun, Ronaldo menunjukkan kegilaan terhadap sepak bola. Ia akan berlatih berjam-jam di jalan-jalan Madeira, menendang bola dari pagi hingga malam, bahkan ketika hujan deras mengguyur pulau kecil itu. Banyak tetangga yang melihatnya berkata, "Anak ini terlalu kecil untuk jadi apa-apa," tapi Ronaldo justru merasa kata-kata itu menyalakan api di dalam dirinya. Keluarga Ronaldo hidup sederhana, bahkan serba kekurangan. Ibunya sering memasak dengan bahan seadanya, sementara ayahnya bekerja keras agar Ronaldo dan saudara-saudaranya tetap punya kehidupan normal. Tapi di tengah keterbatasan, ada sesuatu yang luar biasa pada Ronaldo, tekad yang tak tergoyahkan. Ia menatap masa depan seakan berkata, "Suatu hari, semua orang akan menyesal meremehkanku." Di sekolah, Ronaldo bukan murid yang menonjol secara akademis. Namun setiap ada kesempatan bermain sepak bola, matanya bersinar. Guru-gurunya sering terkesan dengan semangatnya yang melebihi anak-anak lain, sementara teman-temannya terkadang iri dengan keterampilan yang ia tunjukkan. Pada usia 8 tahun, ia sudah mulai menarik perhatian pelatih lokal. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Ronaldo kecil menghadapi kritik tajam dari banyak orang. Bahkan sebagian keluarga sempat meragukan apakah sepak bola bisa menjadi jalan hidupnya. Tetapi Ronaldo tetap keras kepala. Ia tahu, bakat saja tidak cukup. Kerja keras dan tekad menjadi kuncinya. Pada titik ini, Ronaldo mulai merasakan rasa sakit yang akan membentuk karakternya. Banyak teman sebayanya menyerah. Tapi ia terus berlari di lapangan, menendang bola, berlatih, menggiring, dan menembak. Setiap tendangan, setiap latihan menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Bagian 2. Masa remaja dan penolakan saat Ronaldo memasuki usia remaja, tantangan mulai menumpuk. Tubuhnya yang kecil dan kurus membuat banyak pelatih meragukan potensinya. Beberapa akademi lokal menolak, bahkan ada yang berkata pedas, "Anak ini terlalu lemah untuk jadi profesional. Jangan buang waktu dengan dia." Kata-kata itu terdengar seperti pukulan bagi remaja bersemangat ini. Tapi alih-alih menyerah, Ronaldo justru menjadikan setiap penolakan sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa dunia salah. Ia mulai berlatih lebih keras, lebih lama, lebih fokus. Setiap tendangan bola, setiap dribble, menjadi latihan untuk menghadapi skeptisisme dunia. Di usia 12 tahun, Ronaldo mendapatkan kesempatan di Andorinha, klub lokal di Madeira. Di sini bakatnya mulai terlihat jelas. Ia bukan hanya cepat dan gesit, tapi juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Meski begitu, lingkungan tetap keras. Banyak teman sebayanya yang iri atau meremehkannya. Bahkan beberapa pelatih yang semula mendukungnya mulai meragukan konsistensinya. Ronaldo sering pulang larut malam dengan kaki lecet dan pakaian basah karena hujan. Ibunya, Maria Dolores, selalu menyiapkan makanan sederhana tapi penuh cinta. Ia sering berkata, "Jangan pedulikan orang lain, Cristiano. Kerja kerasmu akan berbicara lebih keras dari kata-kata mereka." Nasihat ibunya menjadi mantra bagi Ronaldo. Di tengah penolakan demi penolakan, ia mulai menunjukkan tanda-tanda seorang pemain profesional. Kemampuan menggiring bola, tendangan presisi, dan determinasi yang nyaris tak manusiawi. Ketika usianya menginjak 14 tahun, kesempatan besar datang. Sporting CP, salah satu klub top Portugal, tertarik merekrutnya. Tapi perjalanan ke sini tidak mudah. Ronaldo harus meninggalkan rumah, keluarga, dan zona nyaman di Madeira. Ia tinggal jauh dari orang tua dalam lingkungan baru yang penuh tekanan. Banyak anak muda yang gagal beradaptasi, tapi Ronaldo tetap fokus. Di Sporting CP, ia menghadapi kompetisi sengit. Banyak pemain berbakat lain yang juga berjuang untuk menjadi starter. Ia ditolak beberapa kali untuk masuk tim utama.
Pelatih kadang berkata, "Cristiano, kamu terlalu kecil, terlalu lemah untuk menghadapi tekanan ini." Namun, Ronaldo tetap tidak tergoyahkan. Ia berlatih di luar jadwal, mengasah tendangan bebas, kecepatan, dan kelincahan. Ia bahkan sering menunggu teman-temannya pulang untuk terus berlatih sendiri. Setiap tetes keringat, setiap nyeri otot, menjadi bukti bahwa ia bersedia membayar harga yang orang lain enggan bayar. Selama masa remaja ini, Ronaldo juga mengalami tantangan emosional. Ia sering merasa kesepian, jauh dari keluarga, dan terkadang diragukan oleh orang-orang terdekat. Tapi di balik semua itu, ia mulai menemukan mental baja yang kelak akan menjadi ciri khasnya. Di usia 16 tahun, Ronaldo mendapatkan momen penentu pertama. Ia dipanggil untuk bermain melawan tim senior Sporting. Semua orang menunggu dengan skeptis. Tapi di lapangan, Ronaldo menunjukkan aksi yang membuat semua orang terdiam. Kecepatannya, akurasi tendangannya, dan kemampuan membaca permainan membuatnya bersinar di mata pelatih dan penonton. Meski demikian, jalan menuju ketenaran profesional belum selesai. Banyak klub Eropa besar masih belum mengenal namanya. Ia mengalami penolakan internasional pertama ketika beberapa klub top menolak tawaran Sporting untuk menjualnya. Banyak yang berkata, dia tidak akan mampu bersaing di level dunia. Tubuhnya terlalu kecil, mentalnya belum cukup kuat. Di titik ini, Ronaldo belajar satu pelajaran penting. Dunia akan meremehkanmu, tetapi yang menentukan bukan opini mereka, melainkan bagaimana kau bangkit dan membuktikan kemampuanmu. Selama masa remaja ini, cerita Ronaldo menjadi legenda lokal di Madeira. Anak-anak mulai meniru gerakannya, tetangga mulai menyadari bakatnya, dan pelatih mulai menyesal pernah meremehkan anak kecil ini. Setiap penolakan, setiap ejekan, justru menjadi bahan bakar yang membuat Ronaldo lebih tajam, lebih cepat, dan lebih determinatif. Akhir dari masa remaja ini menandai awal karier profesionalnya ketika Manchester United dan klub-klub besar Eropa mulai mengamati namanya. Tapi sebelum itu, ia harus menghadapi tantangan terbesar. Membuktikan diri di panggung profesional pertamanya di Sporting CP, menghadapi tekanan, kritik, dan ekspektasi dunia. Bagian 3, awal karier profesional Ronaldo resmi memulai karier profesionalnya bersama Sporting CP ketika usianya baru 17 tahun. Debutnya di tim senior tidak serta-merta mempermudah hidupnya. Lawan-lawan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berpengalaman menghadirkan tekanan yang nyaris menghancurkan mentalnya. Banyak yang meragukan bahwa tubuh kecilnya mampu bersaing di level profesional. Hari debut Ronaldo menjadi momen yang tak terlupakan. Stadion penuh sesak, sorakan penonton menggema, dan kamera memusat padanya. Banyak yang berharap ia akan gagal, namun Ronaldo menatap lapangan dengan mata penuh tekad. Setiap gerakannya menunjukkan mental baja, dribble cepat, tendangan presisi, dan kemampuan membaca permainan jauh di atas usianya. Tidak lama setelah debutnya, Ronaldo menghadapi cedera pertama yang cukup serius. Beberapa orang berpikir ini akan menjadi akhir dari kariernya, bahkan pelatih sempat berkata dia terlalu rapuh untuk bertahan di dunia profesional. Tetapi Ronaldo memiliki pola pikir yang berbeda. Ia memanfaatkan masa pemulihan untuk belajar lebih banyak tentang strategi, fisik, dan mental pemain top. Setiap sesi latihan tambahan, setiap jam ekstra di gym, membuatnya lebih siap ketika kembali ke lapangan. Kritik media mulai berdatangan. Beberapa kolumnis sepak bola menulis artikel yang meremehkan Ronaldo. Anak muda ini punya bakat, tapi terlalu cepat sombong dan belum matang untuk liga utama. Alih-alih merasa terpojok, Ronaldo justru menjadikan kritik itu sebagai motivasi untuk membuktikan diri. Ia mulai mengasah kemampuan mencetak gol dari jarak jauh, tendangan bebas yang sulit, dan kecepatan sprint yang memukau. Setiap latihan adalah upaya untuk membuktikan bahwa semua skeptisisme itu salah. Keajaiban terjadi ketika Sporting CP menghadapi Manchester United dalam pertandingan persahabatan internasional. Ronaldo bermain dengan penuh keberanian, memperlihatkan dribble menakjubkan dan gol spektakuler yang membuat Sir Alex Ferguson terpana. Dalam momen itu, Ferguson melihat bukan hanya bakat, tapi mental juara yang langka. Tidak lama kemudian, Ronaldo mendapatkan transfer impian ke Manchester United.
Banyak orang memprediksi ia akan kesulitan beradaptasi di Liga Premier Inggris yang keras dan cepat. Banyak pemain muda gagal menghadapi tekanan semacam itu. Namun Ronaldo tidak gentar. Ia tiba di Manchester dengan tekad membara, membawa semua rasa sakit, ejekan, dan penolakan dari masa kecilnya sebagai bahan bakar. Setiap latihan adalah pertarungan pribadi untuk membuktikan bahwa dunia salah menilai dirinya. Di musim pertamanya, ia menghadapi tantangan terbesar. Persaingan ketat dengan pemain senior, adaptasi cuaca dan gaya permainan Inggris, serta ekspektasi media yang luar biasa tinggi. Tapi Ronaldo menunjukkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia belajar cepat, bekerja lebih keras dari semua pemain lain, dan menunjukkan ketajaman yang tak dimiliki banyak pemain profesional berpengalaman. Prestasinya mulai menarik perhatian global. Setiap gol yang dicetak, setiap assist, dan setiap gerakan memukau di lapangan menjadi bukti bahwa Ronaldo bukan sekadar bakat muda, tapi masa depan sepak bola dunia. Bagian ini juga menyoroti momen pribadi Ronaldo di balik layar. Latihan malam, cedera ringan, diet ketat, hingga rutinitas fisik yang tak kenal lelah. Semua itu membentuk mental juara yang kelak menjadi ciri khasnya. Pada titik ini, Ronaldo mulai dipandang sebagai bintang masa depan. Bagian 4, puncak karier dan rekor Ronaldo resmi menjadi pemain Manchester United pada tahun 2003. Dunia mulai memperhatikannya dengan serius, tapi jalan menuju puncak karier tetap penuh rintangan. Liga Premier Inggris terkenal brutal, fisik pemainnya kuat, dan ekspektasi media sangat tinggi. Banyak pemain muda yang gagal beradaptasi, tapi Ronaldo bukan pemain biasa. Sejak hari pertama, ia menunjukkan mental juara yang luar biasa. Ia berlatih lebih lama dari semua pemain senior, menyempurnakan teknik dribblenya, tendangan bebasnya, hingga sprint kilatnya. Di setiap sesi latihan, Ronaldo berusaha menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih cerdas daripada lawan manapun. Musim pertamanya di Manchester United membawa drama dan kegembiraan. Ronaldo mencetak gol-gol spektakuler, assist yang menakjubkan, dan menampilkan aksi solo yang membuat penonton berdiri dan tepuk tangan berulang kali. Media Inggris mulai menulis tajuk utama, anak muda ini bisa jadi legenda, namun di balik sorotan lampu dan tepuk tangan, tekanan tetap menghantui. Ia menghadapi kritik dari lawan, ejekan dari fans rival, dan komentar pedas dari media yang menganggapnya terlalu individualis. Ronaldo tetap fokus. Bukti di lapangan adalah satu-satunya jawaban yang ia butuhkan. Salah satu momen paling dramatis adalah ketika Ronaldo menghadapi Chelsea di final Piala FA. Pertandingan berjalan ketat dan banyak yang meragukan kemampuannya menghadapi tekanan besar. Tapi Ronaldo menampilkan gol spektakuler yang membuat semua orang ternganga. Sebuah tendangan akrobatik dari luar kotak penalti yang masuk ke sudut gawang. Media menulis, Ronaldo, pemuda ajaib yang mengubah pertandingan sendirian. Tidak lama kemudian, Ronaldo membawa Manchester United menjuarai Liga Champions 2007-2008, mencetak gol penting di fase knockout. Ia menjadi sorotan global, dan dunia mulai memahami bahwa pemain muda ini bukan sekadar bakat biasa. Ia adalah fenomena sepak bola dunia. Pindah ke Real Madrid pada tahun 2009, tantangan baru muncul. Transfer besar ini membuat banyak pihak skeptis. Harga mahal, tekanan media Spanyol, rivalitas sengit dengan Barcelona, dan ekspektasi publik. Namun, Ronaldo menjawab semua keraguan dengan mental baja, kerja keras, dan tekad yang tak tergoyahkan. Di Real Madrid, ia mencetak rekor demi rekor. Gol terbanyak dalam satu musim La Liga, hat-trick tak terhitung jumlahnya, dan prestasi individu seperti Ballon d'Or yang pertama kali diraihnya. Setiap rekor yang dicetak bukan sekadar angka. Itu adalah simbol kerja keras, ketekunan, dan kegigihan seorang anak yang pernah diremehkan di Madeira. Tidak hanya soal angka, perjalanan Ronaldo juga penuh drama dan tekanan psikologis. Rivalitas sengit dengan Lionel Messi, kritik dari media Spanyol, cedera yang muncul tiba-tiba, hingga tekanan fans yang menuntut kemenangan setiap pertandingan. Tapi Ronaldo tetap tenang dan fokus, membuktikan bahwa mental seorang legenda dibentuk oleh tantangan dan rintangan, bukan pujian semu. Di level internasional, Ronaldo menghadapi kekecewaan dan tekanan besar. Portugal sempat gagal di beberapa turnamen besar, dan banyak yang meragukan kemampuannya memimpin tim nasional.
Namun, pada akhirnya, Ronaldo membawa Portugal juara Euro 2016, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi simbol inspirasi bagi generasi baru pemain sepak bola. Puncak karier Ronaldo bukan hanya soal gol atau trofi, tapi tentang bagaimana ia mengubah setiap penolakan, ejekan, dan kritik menjadi energi untuk menjadi lebih baik. Ia menjadi inspirasi bagi jutaan anak di seluruh dunia. Bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad bisa mengubah hidup seseorang dari diremehkan menjadi legendaris. Skenaris Jurula menaklukkan dunia klub dan internasional, Cristiano Ronaldo tidak berhenti di level prestasi semata. Ia mulai membangun legasi yang lebih luas, menjadikannya bukan hanya ikon sepak bola, tapi juga simbol ketekunan, disiplin, dan impian yang tak pernah padam. Ronaldo menyadari bahwa popularitas dan kekayaan yang ia raih bisa digunakan untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Ia aktif dalam filantropi, membantu anak-anak yatim, korban bencana, dan rumah sakit. Banyak aksinya dilakukan diam-diam, tanpa publisitas, menunjukkan bahwa legenda sejati bukan hanya soal prestasi di lapangan, tapi juga pengaruh positif yang ditinggalkan. Di lapangan, Ronaldo terus memecahkan rekor demi rekor. Gol terbanyak di Liga Champions UEFA, hat-trick spektakuler di beberapa kompetisi besar, dan Ballon d'Or yang pertama kali diraihnya. Setiap angka, setiap rekor, bukan sekadar statistik, itu adalah simbol kerja keras sejak masa kecilnya, ketika semua orang meremehkannya. Di sisi lain, Ronaldo menjadi sumber inspirasi bagi jutaan anak muda. Banyak anak kecil yang meniru gaya bermainnya, latihan ekstra, dan filosofi hidupnya. Ia sering mengatakan, tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Ronaldo juga menunjukkan disiplin luar biasa dalam kehidupan pribadinya. Diet ketat, rutinitas latihan yang konsisten, manajemen waktu yang sempurna, semua membantunya tetap berada di puncak performa, meski usia bertambah. Ia membuktikan bahwa bakat saja tidak cukup, kerja keras, mental baja, dan komitmen adalah kunci sukses. Selain itu, Ronaldo membangun brand global melalui endorsement, bisnis fashion, dan media sosial. Platform ini ia gunakan untuk menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai kerja keras. Setiap postingannya sering mengandung pesan kuat, bangkit dari penolakan, percaya pada diri sendiri, dan terus berjuang.